Tuhan sudah memberi anugerah banyak, lalu kita sengaja berbuat dosa. Itu bukan sekedar dosa, menghina Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melihat satu kebenaran bahwa ternyata ketika ada orang tua, ada seseorang yang sudah menikah, lakukan berbuat dosa di hadapan Tuhan, itu ternyata tidak hanya dianggap sesuatu yang biasa oleh Tuhan. Tuhan akan bertindak dengan caranya untuk mendisiplin anak yang dikasihinya. 2 Samuel pasal 12. Kita baca ayat yang pertama. Ayat pertama sampai ayat yang ke-7 dulu. Ya. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ke-7. Boleh baca bersama-sama ya. Saudara yang di sini maupun yang mengikuti secara live streaming boleh membacanya bersuara bersama-sama. 2, 3. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar kepadanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapannya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu. Dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Sampai di sini dulu. Saudara-saudara, latar belakang dari perikop ini adalah Daud berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Batseba. Batseba punya suami, itu adalah prajurit yang sangat baik dari tentara Daud sebenarnya, namanya Uria. Ketika Raja Daud jatuh cinta kepada istri Uria, dia pengen memiliki, akhirnya terlibatlah perselingkuhan, supaya tidak ketahuan. Makanya dia suruh Uria yang pulang dari peperangan, kamu cepat pulang saja. Supaya tidak ketahuan kalau istrinya sudah berselingkuh dengan Raja Daud, tetapi tidak mau. Kemudian Daud cari akal, bagaimana kalau dia ternyata rencana pertama enggak terjadi, dia harus mati. Kemudian dengan cara yang licik, dia rekayasa bagaimana supaya Uria mati di peperangan. Tujuannya apa? Supaya dia terus bisa meneruskan perselingkuhannya dan akhirnya bisa menikahi Batseba. Daud, orang yang diurapi Tuhan. Daud, orang yang dipilih oleh Tuhan. Daud, orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi ternyata melakukan dosa dengan sengaja. Ini bukan khilaf. Apalagi pencobaan, sebab kadang-kadang orang jatuh dalam dosa bilangnya pencobaan. Doakan kami ya, kami sedang dalam pencobaan. Padahal dikeroyok orang satu kampung babak belur karena berzina. Pencobaan. Karena korupsi ditangkap polisi, bilangnya doakan kami supaya kami lolos dari pencobaan. Ini bukan pencobaan.
Ini memang sengaja berbuat dosa. Saudara-saudara, prinsip iman penting dalam iman kita. Kalau kita belajar di perjanjian lama, setiap kita berbuat dosa, maka setiap umat Tuhan, pemimpin-pemimpin berbuat dosa, Tuhan selalu mengirim nabi. Seseorang yang mewakili Tuhan, jadi juru bicaranya Tuhan untuk mengingatkan, untuk menegur. Dan itu berlaku sampai saat ini. Walaupun bukan seorang nabi, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita berbuat dosa, pasti Tuhan kirim seseorang untuk mengingatkan kita. Yang dikirim kepada Daud namanya Natan. Natan ini pintar sekali ini, cara dia menegur. Dia tidak langsung menegur Daud, karena dia tahu Daud itu raja loh, raja yang sangat populer, jago perang, dan pengaruhnya luar biasa. Caranya buat perumpamaan tadi tentang dua orang yang kaya dan miskin. Orang kaya itu menjolimi yang miskin. Dia tidak mau rugi. Memang begitu kadang-kadang ya. Orang kaya punya banyak ternak, menjamu tamunya saja pelit. Dia merebut punyanya orang miskin. Sebagai raja, Daud langsung bereaksi. Orang ini harus dihukum mati. Dan diganti rugi itu orang yang miskin. Ketika Daud mulai merespon ceritanya, Natan langsung berkata, ini engkau. Saya bisa bayangkan ada seorang yang berani menunjuk raja, ini kamu yang berdosa. Sebab kadang-kadang kita jangankan raja yang ditunjuk. Tukang parkir buat salah aja kita nggak berani berkata, kamu salah. Nggak berani. Menegur istri, menegur suami, walau itu kalau itu terlalu berani biasanya. Terlalu berani. Tapi suami menegur istri, nggak tahu berani nggak suami menegur istri kalau salah. Kadang-kadang kita dengan pasangan aja nggak langsung berani begitu loh, dengan berbagai pertimbangan. Tetapi Natan ini memang kualitas nabi, juru bicara Tuhan, wakil Tuhan itu begitu. Kamu ini, kamu yang berdosa. Kamu yang berdosa. Saudara, bagian dari pelayanan Kristen apa? Menegur. Makanya kalau saya siapkan khotbah, kalau khotbahnya memang sifatnya menegur, saya nggak akan lewatkan. Karena kalau saya tidak menegur saudara misalnya buat salah, saya berdosa di hadapan Tuhan. Karena ketika saya lagi persiapan firman, memang ada bagian di mana memang harus ditegur. Dan ketika ditegur itu sebenarnya konteksnya tidak hanya jemaat. Saya sendiri bisa tertegur karena bagian dari persekutuan kita. Makanya kalau dengar firman Tuhan jangan mau yang enak-enak saja. Yang sifatnya manis-manis saja, yang sifatnya memberi kita semangat saja. Yang sifatnya memberikan, kamu akan diberkati Tuhan, akan jadi penolong. Saya senang khotbah tentang bagaimana hidup berkemenangan, tetapi saya tahu bahwa isi firman Tuhan tidak hanya isinya itu. Firman Tuhan salah satu tujuan, Alkitab ini ditulis salah satu tujuannya apa menurut surat Timotius? Untuk menegur, menyatakan yang salah. Makanya saudara kalau dengar khotbah harus tahu juga apa yang salah yang Tuhan tegur hari ini. Jangan hanya, apa ya janji Tuhan ya untuk aku ya. Jangan hanya itu. Supaya kita terus bertumbuh. Teguran Natan ini sangat keras loh, kepada seorang raja. Seorang raja. Apa yang dia katakan? Engkaulah orang itu, maksudnya engkaulah orang yang jahat itu. Engkaulah orang yang pantas dihukum mati oleh Tuhan. Mengapa begitu? Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi dan ini dan itu kepadamu. Saudara-saudara, yang pertama, mengapa Tuhan perlu menegur Daud?
Karena ketika Daud itu telah memilih jalannya yang berdosa, berarti dia melupakan anugerah Allah dalam hidupnya. Dia sudah melecehkan, menghina anugerah Tuhan, lupa bahwa dia menjadi raja itu sepenuhnya karena anugerah Bapa di surga. Bukan karena dia hebat. Aku telah mengambil kamu, aku telah membawa kamu dari padang penggembalaan, supaya kamu akhirnya bisa jadi raja. Aku yang mengurapi kamu, aku yang menyelamatkan, melindungimu. Walaupun Raja Saul mengejar-ngejar kamu kemanapun engkau pergi, aku melindungi engkau. Hak kerajaan aku berikan kepadamu. Rumahmu diisi dengan segala sesuatu yang baik. Bahkan sebenarnya kalau aku lihat, kamu kurang ini, kurang itu pun aku berikan. Artinya, semua yang baik, semua yang diinginkan orang, itu sudah ada di rumah Daud. Bagaimana mungkin orang yang sudah diberkati Tuhan sedemikian rupa, akhirnya dia memilih jalan yang berdosa. Rumah tangganya luar biasa. Saudara-saudara, kita tahu banyak keluarga justru hancur bukan ketika dia tidak punya apa-apa. Bukan karena dia tidak menjabat apa-apa. Banyak keluarga hancur justru ketika dia punya segalanya, jabatannya tinggi. Mengapa ada orang seperti itu? Jawabannya peringatan Natan tadi. Ada banyak orang diberkati Tuhan, keluarganya berlimpah dengan harta, punya jabatan tinggi, punya posisi hebat. Mereka lupa bahwa itu anugerah Tuhan. Dimulai dari sini. Jadi dosa perzinahan Daud itu dimulai dia melupakan bahwa apa yang dia miliki adalah anugerah Tuhan. Kalau orang lupa bahwa jabatanku itu anugerah Tuhan, yang aku punya itu anugerah Tuhan, apa yang ada di rumahku anugerah Tuhan, akhirnya dia akan berkata, ini jerih lelahku, ini karena aku hebat, ini karena aku mampu. Kesombongannya mulai naik. Ketika kesombongannya naik, biasanya mulai angkuh dengan orang lain. Ketika angkuh dengan orang lain, menggampangkan segala sesuatu. Ketika dia mulai menggampangkan, meremehkan segala sesuatu, dia tidak sungguh-sungguh mau tunduk dan menghormati Tuhan. Dia akan terjang itu batas-batas aturan, termasuk aturannya Tuhan. Akhirnya gampang saja, buat dosa enggak apa-apa. Buat dosa enggak apa-apa. Saudara, hati-hati. Apa yang ada di rumahmu saat ini, apa yang kau miliki. Apakah saudara dalam pekerjaan Tuhan bawa naik? Tapi selalu ingat, itu adalah anugerah. Bicara anugerah, bicara kasih karunia, artinya kita menerima itu bukan karena kita layak menerimanya. Karena Bapa mengasihi kita, karena Bapa mempercayakannya kepada kita. Lupa akan hal itu akan menarik saudara mudah jatuh dalam dosa. Banyak keluarga hancur gara-gara begini dimulai. Ini yang membuat orang akhirnya mudah jatuh dalam dosa. Karena aku kan pinter, aku kan kuat, aku kan hebat, aku kan punya pengalaman, aku kan terhormat. Semuanya aku kan. Saudara-saudara, hati-hati. Natan tegur, ini kamu Daud, kamu itu orang yang lupa diri. Kamu berpikir kamu jadi raja karena kamu hebat. Kamu berpikir kamu punya keluarga yang begitu baik itu karena kamu itu memang pria yang luar biasa. Kamu pikir kalau kamu punya segalanya itu karena kamu hebat itu. Kamu pantas terimanya. Tidak, kamu tidak pantas menerimanya. Sebab akulah yang membawa kamu sampai keadaan ini. Hati-hati saudara, keluarga kita akan masuk di dalam lembah jurang maut karena terlibat banyak dosa gara-gara ini. Kemudian ayat selanjutnya itu Natan lebih keras lagi. Ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang.
istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Saudara-saudara, ini peringatan sangat keras sekali. Kalau kita sudah diberkati Tuhan nih, Tuhan sudah memberi anugerah banyak, lalu kita sengaja berbuat dosa. Itu bukan sekedar dosa, menghina Tuhan. Menghina Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa uangmu berkat Tuhan, tetapi ternyata dengan uang kau berbuat dosa, engkau telah menghina Tuhan. Kalau engkau berpikir, misalnya, kita akhirnya menikah, kita berpikir, saya menikah, perempuan ini mau sama saya, memang saya keren, saya memang pantas dapat wanita seperti ini, jadi kamu beruntung menikah dengan aku. Lupa bahwa anugerah lah. Sebab saya ketemu banyak orang itu, saya sampai sekarang nggak ada jawabannya itu. Kenapa banyak laki-laki jelek istrinya cantik-cantik? Betul loh, banyak tuh. Banyak sekali. Apa perempuannya yang bodoh atau laki-lakinya yang sangat pintar? Nggak ada jawabannya, karena itu masalah perasaan dan hati orang. Banyak kan? Banyak. Sehingga laki-laki, tapi itu laki-laki harus sadar diri tuh. Istriku anugerah, aku yang jelek gini kok dapat perempuan cantik. Jabatan, pernikahan, kekayaan, itu semua anugerah Tuhan. Bahkan nanti punya keturunan itu anugerah Tuhan. Sadari itu, kalau anugerah Tuhan berarti harus kita pertanggungjawabkan. Itu kepercayaan Tuhan, kalau itu kaitannya dengan anak-anak harus kita urus dengan baik. Kalau itu jabatan, istilah sekarang, harus amanah. Amanah itu bahasa Indonesia apa ya? Harus bisa dipercaya, gitu ya. Harus berintegritas, dikerjakan dengan baik. Jangan mentang-mentang punya jabatan seenaknya. Nggak boleh. Ya. Daud disadarkan itu sebab kamu sudah menghina Tuhan itu. Memangnya gara-gara kamu raja, kamu bisa bertindak seenaknya dengan rakyatmu. Karena kamu punya kekuasaan besar, kamu bisa bertindak seenaknya. Mematikan orang yang kamu pengen singkirkan. Mengambil istri orang, kamu bisa bertindak seenaknya. Itu menghina Tuhan. Saya tanya, betapa sering kita di rumah kita, sebagai orang yang sudah menikah, punya anak, diberkati Tuhan, tidak hanya berdosa, menghina Tuhan. Kita menyalahgunakan apa yang Tuhan berikan, lalu lakukan hal-hal yang berdosa. Kata menghina itu tegas, sebab kadang-kadang orang Kristen kalau sudah bicara dosa itu sudah hatinya kebal, nganggap itu biasa. Kan Yesus sudah mati untuk menebus dosaku. Nah kalau bicara menghina Tuhan, gimana kalau Tuhan marah dengan kita? Kita nggak sadar bahwa betapa sering kita menghina Tuhan. Kita menghina Tuhan. Apa yang ada di rumah kita sudah bukti bahwa itu berkat Tuhan, bahwa itu anugerah Tuhan. Tetapi kita menyalahgunakannya untuk sesuatu yang melawan Tuhan, penghinaan. Karena dosa perzinahan Daud bukan sekedar perbuatan jahat, tetapi menghina Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan selanjutnya. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Saudara, bicara pedang, bicara kekerasan. Engkau sudah membunuh ini, merekayasa dengan kekerasan supaya Uria mati. Maka sejak saat ini pedang tidak akan menyingkir dari keluargamu. Bahkan kita tahu Daud akhirnya tidak boleh membangun bait Allah karena apa? Tangannya berlumuran darah. Kekerasan itu tidak hanya ada di dalam kepemimpinannya di kerajaan, tapi juga dalam rumah tangganya. Nanti puncaknya Absalom, anaknya, itu ternyata memberontak dia
melakukan banyak kekerasan melawan Daud, supaya Daud akhirnya bisa digulingkan, dia menggantikan ayahnya ini dengan cara paksa. Kekerasan banyak di keluarga Daud. Pedang akan ada dalam keluargamu. Saudara bicara tentang gen tadi, ternyata juga tadi pagi saya baru coba cari kalau soal keturunan gimana. Ternyata kalau orang tua itu tipe orang yang mudah marah, mudah tersinggung, lalu lakukan tindak kekerasan, ada kecenderungan sifat kasar, sifat keras itu kemudian ada dalam hidup anak-anaknya. Makanya nggak heran kalau bapaknya suka marah, suka memukul, ada anaknya suka berkelahi. Suka anaknya suka jadi pemberang juga. Saudara, kalau kita lakukan banyak tindak kekerasan, ternyata ada konsekuensi dosa itu apa? Pedang ada di rumah tangga kita, dalam kehidupan keturunan kita. Makanya saya dorong Bapak Ibu, jangan lakukan banyak kekerasan. Bukan jangan lakukan banyak kekerasan, jangan lakukan kekerasan. Di rumah tangga itu damai-damai aja lah. Kalau ngomong diskusi bolehlah, kalau suaranya agak tinggi boleh, tetapi jangan lakukan kekerasan. Bapak-bapak, jangan pakai tanganmu ini untuk membuat cap di pipi istrimu. Istri-istri juga begitu, jangan juga pakai tanganmu, atau kalau perempuan biasanya bukan tangan ya, pakai gigimu untuk menggigit suami. Semua perbuatan kasar, tindak kekerasan itu tidak boleh ada di rumah kita. Karena orang bisa punya sifat. Kalau ini ilmu pengetahuan nih. Kita mungkin punya sifat dari gen orang tua kita banyak kekerasan. Tetapi ternyata secara genetik bisa itu dilatih supaya tidak dominan. Caranya apa? Diberi lingkungan dan didikan yang benar. Apalagi kalau dia sudah lahir baru, kemudian keluarga itu dalam kondisi kehidupan yang baru tuh. Mungkin bapak kita kasar, suka tempeleng siapapun yang di rumah. Tetapi kalau kita akhirnya mengkondisikan rumah tangga kita, jarang ada suara kasar di rumah kita. Apalagi ada yang sampai memukul satu sama lain. Anak yang tumbuh seperti itu, ketika kecil, mulai terkondisi, dia tidak akan bertindak kasar. Lalu anak itu setelah mulai remaja dibimbing, dia terima Kristus, lahir kembali. Maka anak itu jadi pribadi yang baru. Tidak akan seperti orang tuanya. Karena baru. Jadi yang kedua tadi ilmu pengetahuan itu banyak uji begitu. Ternyata itu namanya pergeseran genetik. Secara sifat, genetik tidak berubah, ada tuh. Secara ilmu pengetahuan, tetapi bisa itu tidak dominan dalam hidup seseorang karena diberi lingkungan yang tidak kasar. Itu sangat penting. Tetapi saya tambahkan tadi, orang harus terima Kristus, lahir kembali. Sifatnya benar-benar baru. Yang kedua apa yang Tuhan katakan ini? Jadi tadi yang pertama ya ternyata dosa Daud akarnya itu apa? Kesombongannya, lupa akan anugerah Tuhan. Dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat, tetapi penghinaan terhadap Tuhan. Tuhan mendisiplin. Apa yang ditabur Daud akhirnya dituai di rumah tangganya dan ada dalam keturunannya. 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukannya hal itu di depan seluruh Israel secara terang benderang. Saudara perhatikan di kalimat yang awal tadi. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari
kaum keluargamu sendiri. Keluarga Daud akan mengalami malapetaka yang besar. Dan yang melakukan bukan orang lain, tetapi salah satu anggota keluarganya. Mengerikan. Dan itu benar-benar terjadi. Yang pertama malapetaka apa? Amnon, anaknya Daud, memperkosa Tamar, anaknya juga. Bagaimana mungkin seorang kakak memperkosa adik, walaupun adik tiri? Terjadi perkosaan, pelecehan. Coba perhatikan, Daud melakukan dosa perzinahan, dosa percabulan. Dan anaknya akhirnya memperkosa saudaranya sendiri. Bukankah itu malapetaka? Diperkosa orang lain aja malapetaka. Yang memperkosa saudaranya sendiri, di rumahnya sendiri. Malapetaka yang luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan main-main dengan dosa. Sebab itu bukan hanya urusanmu sendiri kalau engkau sudah menikah, itu urusannya keturunanmu juga. Seorang bapak yang berzina, ternyata ada malapetaka. Dia sedang menaruh malapetaka di rumahnya. Ngeri ya, kakak memperkosa adiknya. Kami banyak melayani orang-orang korban pelecehan begitu. Yang melakukan pelecehan seksual itu, pelecehan seksual sebagian besar terjadi di rumahnya. Pelakunya adalah orang-orang dekatnya. Ada bapaknya sendiri atau bapak tirinya, ada kakaknya, ada adiknya atau pamannya, omnya yang ada di rumah. Banyak terjadi. Karena yang melakukan orang terdekatnya, mereka menjadi semakin malu. Mereka enggak cerita siapa-siapa. Dan korban pelecehan seksual itu sangat menderita sekali. Bapaknya yang berzina, ternyata anaknya ada juga yang terlibat dosa itu. Karena apa? Sifat. Dosa itu mencemari sifat dasar kita sebagai manusia. Karena itu dosa itu sebuah pencemaran secara rohani. Coba perhatikan yang keluarga-keluarga yang kita kenal. Atau kita perhatikan aja pohon keluarga kita lah. Apakah ada yang pernah berzina? Kakek kita, nenek kita pernah berzina. Saya yakin kalau saudara cari ada salah satu dari om kita, tante kita, atau bahkan orang tua kita juga berzina. Makanya kita harus tertib, hati-hati, jangan sembrono dengan dosa. Ya, kita kan diberkati Tuhan. Saya sangat senang sekali, saya bersyukur keluarga Harmoni itu rumah tangganya sangat diberkati Tuhan. Tetapi saya ingatkan, jangan sembrono dengan dosa. Coba begitu kita sembrono dengan dosa, kita sedang mencemari rumah tangga kita, dampaknya ke anak kita. Nanti rumah tangga kita akhirnya ada malapetaka masuk. Harus serius, ikut Tuhan ya, komitmen, ikut Tuhan. Dan yang ditulis itu benar itu. Begitu Absalom kemudian memberontak, dia melakukan yang jahat seperti yang ditulis, yang dikatakan oleh Nabi Nathan itu tuh, istri-istri Daud dilecehkan di soto-soto istana tuh. Siang hari Absalom melakukan pelecehan terhadap istri-istri Daud di atas soto-soto. Sehingga rakyat melihat perbuatan Absalom itu, ingin mempermalukan bapaknya. Mengerikan kan? Bukankah itu malapetaka yang luar biasa terjadi dalam rumah tangga orang yang diurapi Tuhan loh, dipilih Tuhan. Kita siapa? Memangnya kita diurapi seperti Daud? Daud punya posisi yang begitu istimewa di hati Tuhan aja, Tuhan itu tidak kompromi kalau kita berbuat dosa. Rumah tangga kita jadi penuh dengan malapetaka. Mengerikan kan? Saya tidak bicara soal istri-istri ya, karena tradisi pada masa itu kalau raja itu ya memang banyak istri, kerjasama dengan kerajaan lain, perjanjiannya diikat, memberikan anak perempuannya menikah dengan raja di tempat itu, di masa itu ya.
Bukan berarti kita setuju dengan poligami. Satu istri aja kadang-kadang susah kok ya. Satu lagi malapetaka itu terjadi kenapa? Karena Daud ini pernah jatuh dosa perzinahan ketika Amnon anaknya itu memperkosa adiknya sendiri. Daud tidak berani marah, menegur dan mendisiplin. Hanya mempertanyakan, mengapa engkau lakukan ini? Kalau kita terikat dengan dosa tertentu, kita kehilangan wibawa kita sebagai orang tua. Untuk menegur anak aja kita nggak enak. Pasti karena kita tahu anak kita langsung melawan. Bapak aja begitu, ibu aja gitu. Hanya bisa nasihati. Kalau kita ingin wibawa kita sebagai orang tua, otoritas kita sebagai orang tua, tidak menjadi lemah terhadap anak-anak, kita memang harus konsisten. Kalau kita berkata, nak hidup benar, kita harus hidup benar. Nak berkata-kata itu yang membangun, kata-kata kita harus membangun. Nak jangan kasar, kita jangan kasar. Nak jangan mabuk, jangan pada saat kita lagi mabuk juga. Nak jangan mabuk ya nak. Gimana anak kita bisa? Nak jangan merokok, oh kita merokok. Nak jangan merokok, kamu masih kecil, jangan merokok. Kira-kira anak kita bisa dengar suara kita enggak? Enggak. Kalau tahu dia enggak merokok, pasti hanya sembunyi-sembunyi aja. Karena ada kita. Orang tua akan kehilangan wibawanya sebagai orang tua. Orang tua otoritasnya menjadi lemah kalau membiarkan dosa itu ada dalam hidupnya. Raja Daud kehilangan wibawanya untuk menegur dan mendisiplin Amnon yang kejahatannya luar biasa. Tidak hanya memalukan keluarga, ini sangat keji sekali, memperkosa adiknya sendiri. Kembali kita lihat, jadi terjadi benar ya, pedang terjadi menimpa keluarga Daud. Malapetaka menimpa keluarga Daud. Apa yang Tuhan katakan benar. Padahal nih, kita lihat nih, kadang-kadang orang Kristen menggampangkan, yang penting kan udah bertobat. Kan cukup. Masa bertobat setelah itu nggak selesai? Ingat, ya ini coba kita lihat ayat selanjutnya. Ketika Daud mendengar itu, ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara perlu ngerti prinsip iman yang jelas nih. Berarti ketika Daud sadar itu, langsung engkau tidak akan mati. Artinya secara pribadi dosa Daud ini diampuni Tuhan. Tetapi konsekuensi dosanya ternyata masih berlaku tuh. Karena yang saya cerita tadi kan, pedang malapetaka tetap menimpa keluarga Daud tuh. Berarti dari sini kita tahu apa? Walaupun kita pernah berbuat dosa, jatuh dalam dosa, kita sudah bertobat. Kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan akibat dosa kita. Daud mungkin iyalah karena punya masa lalu pernah jatuh dosa. Anaknya melakukan yang lebih mengerikan dari dia. Tetapi sebagai orang tua dia tetap ambil tanggung jawabnya. Nak, belajar dari pengalaman Bapak ini. Bapak pernah lakukan dosa perzinahan dan akibatnya mengerikan loh nak. Makanya apa yang kamu lakukan ini lebih keji dari Bapak. Harusnya kan dia tetap bisa lakukan. Karena Daud sudah bertobat. Setelah Daud bertobat, apakah otomatis enggak? Enggak, tetap berlaku tuh konsekuensinya tuh. Tetap berlaku kan, yang tadi kan. Tetapi ada janjinya nih. Bahkan ini yang ayat 14, kalau kita perhatikan ayat 14, bahkan akhirnya anak yang dikandung Batseba ini, perempuan selingkuhannya, akhirnya Tuhan tidak izinkan hidup lama. Lahir, gak berapa lama, meninggal. Ini yang dikatakan Nathan, dan ini terjadi betul. Jadi Bapak Ibu, serius dengan dosa ya, serius dengan dosa. Tetapi jangan juga jadi khawatir, oh kalau begitu kan orang tuaku begini-begini, ya gimana dong? Enggak. Kita akan berdoa, tapi sebelum berdoa saya ingin ajak kita semua buka Imamat pasal 26.
Tuhan memberi solusi bagaimana alami pemulihan, tidak harus alami yang seperti itu. Kalau toh itu terjadi, itu bisa teratasi dengan baik konsekuensi-konsekuensi dosa itu. Ya, kita baca sama-sama 40 sampai 42. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Bagaimana sampai nenek moyang mereka melanggar ketetapan Tuhan sehingga hidup mereka hancur, padahal sudah ada di tanah perjanjian. Mereka tidak melakukan ketetapan Tuhan, mereka melawan Tuhan, sehingga bukan berkat Tuhan yang mereka nikmati, tetapi kutuk Tuhan. Hidup mereka kacau balau. Tetapi kemudian Tuhan kasih janji, bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Berarti langkah pertama seperti yang dilakukan Daud. Kita harus jujur dengan kesalahan kita dan kesalahan nenek moyang kita. Kesalahan banyak pelayanan pemulihan biasanya hanya fokus, misalnya ada ajaran tentang pemutusan keturunan, hanya bicara sepertinya aku korban dari orang tua. Tidak, di sini akui kesalahanmu dan kesalahan nenek moyangmu. Akui kesalahanmu, akui kesalahan nenek moyangmu. Akui kesalahan dosa-dosa orang tuamu, akui dosa kita. Sebab apapun yang terjadi di rumah tangga orang tua kita kan mempengaruhi kita ya. Iya kan? Coba, gara-gara ibu saya suka nomor buntut begitu, sempat beberapa saat saya jadi ahli nujum untuk merawalkan nama-nama, tapi berhasilnya cuma sekali itu padahal berikutnya enggak tuh. Selalu ada eksesnya secara rohani mencemarkan sifat kita, jadi akhirnya ikut. Tetapi secara perbuatan biasanya ikut. Makanya lakukan pemulihan adalah akui, berarti mengaku dosa di hadapan Tuhan tentang dosa kita sendiri dan dosa orang tua kita yang terkait tuh. Yang mirip. Biasanya kita belajar berdosa pertama kali kan di rumah dengan orang tua kita. Itu berarti kuat sekali. Ketika kita mengaku dosa itu ternyata Tuhan izinkan juga kita mengalami situasi yang kadang-kadang nggak enak. Kan tadi dikatakan ayat 41, aku pun bertindak melawan mereka dan membuat mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, baru janji-janji Tuhan itu diberikan. Kadang-kadang ketika kita sudah mengaku dosa, ada musuh yang datang, ada situasi yang sulit, itu ujian keseriusan pertobatan kita. Karena kalau kita sungguh-sungguh bertobat, pasti ada yang kita potong, harus kita buang, harus kita lepas. Kalau di masa itu, bangsa lain menyerbu tuh, mereka sudah bertobat malah diserbu. Tetapi ketika akhirnya alami situasi serangan yang berat itu, mereka tunduk pada Tuhan. Mereka menunjukkan ketaatannya, di situ Tuhan pulihkan keadaannya. Jadi kalau bicara tentang pemulihan, harus bertobat. Tetapi bicara pertobatan, jangan berpikir semuanya lancar-lancar saja. Kadang-kadang lebih sulit, kadang-kadang berat. Kalau dulu, kalau kita jualan bohong itu kok dapatnya banyak. Begitu bertobat, kita belajar tidak bohong. Kadang-kadang rezekinya sepertinya seret. Lebih sulit. Tetapi kalau dalam keadaan sulit kita tetap tunduk kepada Tuhan. Tuhan berkata, janji yang aku sudah sampaikan kepada Abraham, kepada Ishak, aku berikan kepadamu. Janji yang aku sudah janjikan, aku berikan kepada keturunanmu. Tunduk dan taat. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Apapun keadaan rumah tangga kita saat ini, bagaimana keadaan rumah tangga orang tua kita, selalu ada harapan. Tuhan punya kasih karunia untuk memulihkannya. Tetapi dari sisi kita harus ambil tanggung jawabnya.